Ya, untuk malam ini mungkin saya dulu ya Mbak yang jadi moderator. Dikarenakan ada beberapa hal, saya rolling dengan Maryam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita malam ini, yaitu Mbak Hilma Anis, penulis novel Hati Suhita, yang sudah membuat hati pembacanya merasakan begitu kan ya. Yang saya hormati Ketua PW Fatayat Jawa Timur, Mbak Dewi, dan para segenap pengurus Fatayat yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Ya, sebelumnya mungkin Mbak Hilma Anis bisa. Halo Mbak Hilma Anis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini dia narasumber kita malam ini. Kita akan banyak ya Mbak, jangan sedikit. Kita akan banyak mungkin berbicara terkait karya fiksi. Seperti yang telah kita ketahui, banyak karya-karya beliau, Mbak Hilma Anis ini yang sudah menjadi menjadi favorit para pencinta novel fiksi. Kalau saya nggak salah, karya Mbak Anis ini ada yang Jadilah, Purnama Kuning, Wiyanti, Lintang, Manioro, dan yang terakhir ini yang paling saya suka yaitu Hati Suhita. Nah, sedikit tentang profil Mbak Hilma Anis. Beliau lahir di Jember, betul Mbak? Ya, kita sama-sama orang Jember berarti Mbak. Ya, beliau pernah mengenyam pendidikan di Mantambak Beras Jombang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pernah aktif juga di Mata Pena. Ya, materi kita malam ini merupakan karya fiksi untuk transformasi nilai kehidupan beragama yang berkesetaraan gender. Yang tujuannya di sini yaitu agar teman-teman Fatayat juga bisa belajar menulis seperti Mbak Hilma begitu, Mbak. Mungkin lebih jelasnya waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mbak Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang saya hormati, Mbak Dewi Winarti, dan segenap pengurus, juga sahabat saya Ning Maratul Mahmudah, yang saya sayangi Mbak Moderator, Mbak Royin ya, teman-teman peserta menulis, calon-calon penulis, calon-calon perempuan-perempuan hebat. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersua walaupun lewat Zoom dalam acara yang sangat keren. Jujur saya sangat-sangat bangga, sangat-sangat bahagia ketika tahu Fatayat Jawa Timur mengadakan acara sekeren ini gitu ya, karena yang namanya mengadakan pelatihan penulis itu jelas tidak gampang gitu ya. Nanti bagaimanapun hasilnya, jenengan mengadakan acara seperti ini itu sudah sangat menginspirasi, tidak hanya bagi Fatayat di daerah lain, tapi juga pastinya bagi komunitas-komunitas perempuan yang lain, karena di masa-masa seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, justru bangkit dan kepengen membuktikan diri bahwa kita sebagai perempuan tidak pernah berhenti belajar kayak gitu. Perkenalkan saya Hilma Anis. Mungkin beberapa teman sudah kenal, tapi beberapa pasti banyak yang belum kenal. Saya yang nulis novel Hati Suhita. Jadi yang mau saya katakan malam ini tidak tentang teori menulis, karena nanti pasti akan didampingi secara langsung oleh Ning Najati, kemudian Mbak Iva, kemudian Mbak Asfidiah. Secara mendalam beliau-beliau pasti akan mengawal teman-teman pasti sampai bisa. Tetapi malam ini yang mungkin akan saya sampaikan adalah semangat menulis, biar teman-teman semakin semangat, biar teman-teman
malam ini sudah yakin bahwa jenengan semua hadir di forum ini adalah karena jenengan ini sedang dalam proses penyempurnaan menjadi seorang penulis gitu. Saya yakin ketika teman-teman terpilih didelegasikan oleh pengurusnya masing-masing, itu berarti teman-teman sudah dianggap sebagai orang yang mampu dan sebagai orang yang memang diakui bisa menulis gitu. Makanya betul ucapannya Mbak Dewi Winarti tadi bahwa menulis itu memang membutuhkan ketekunan, kemudian membutuhkan keuletan, itu betul sekali. Gini teman-teman, menulis itu sejatinya adalah ngaji dalam bentuk lain. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita itu menulis itu niatnya itu hanya sebagai sesuatu yang iseng, ya nanti hasilnya juga akan setengah-setengah. Tetapi kalau kita meyakini bahwa menulis itu adalah mengaji dalam bentuk lain, kalau kita meyakini bahwa menulis itu adalah bagian daripada dakwah, kalau menulis itu adalah bagian daripada nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh kiai-kiai kita, menulis itu merupakan bagian dari mengabadikan nasihat orang tua kita, kemudian menulis itu kita anggap sebagai serapan dari saripati kehidupan yang kita jalani, insya Allah hasilnya juga berbeda dengan menulis yang hanya iseng, kayak gitu. Nah, orang yang bisa menulis itu sebenarnya secara tidak langsung dia itu mendapatkan fadol. Rasa-rasanya tidak ada anak kecil yang ketika kecil ditanya cita-citanya apa, tiba-tiba jawabannya saya kepingin jadi penulis, nyaris tidak ada. Siapapun orang yang bisa menulis itu kebanyakan karena fadol. Fadol itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita minta, tapi kita dikasih. Jadi kita nggak minta, tapi kita dikasih. Kita tiba-tiba saja menjadi orang yang tertarik dengan dunia penulisan dan tiba-tiba kita mampu menulis. Itu adalah fadol, itu adalah anugerah. Bahasa pesantrennya fadol. Nah, karena menulis itu adalah fadol, maka kita harus amanah. Karena menulis itu adalah fadol, maka kita harus bertanggung jawab. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang paling nyata dari fadol ini? Yang pertama adalah dengan belajar. Bagaimana cara belajar? Yaitu dengan banyak membaca buku, sebab tidak seorang penulis pun yang lahir dari ruang kosong. Siapapun yang menulis pasti lahir dari orang yang dia memiliki kebiasaan membaca buku. Level tertinggi seorang pembaca buku adalah ketika dia nanti kepengen jadi penulis. Jadi kalau kita itu suka membaca, tapi belum kepengen menjadi penulis, biasanya membaca kita masih kurang. Karena logikanya orang kalau sudah banyak membaca, pasti teman-teman nanti pada akhirnya saya sebenarnya juga punya ide, saya sebenarnya juga punya gagasan, yang gagasan itu sebenarnya juga bisa diterima dan dibagi kepada banyak sekali orang. Makanya menjadi penulis itu tidak boleh berhenti belajar, terutama berhenti membaca buku. Kemudian yang tidak kalah penting yang kedua adalah diskusi. Kalau ini bagi saya sangat penting. Mungkin bagi penulis lain yang paling penting hanya membaca buku. Tapi diskusi tidak kalah penting. Dengan diskusi pikiran kita jadi terbuka. Dengan diskusi pikiran kita jadi lebih detail. Dengan diskusi pikiran kita jadi lebih jembar. Kadang-kadang kita memiliki perspektif yang sempit tiba-tiba menjadi lebih luas dengan kita mengadakan diskusi. Makanya kalau teman-teman itu lahir menulis kemudian dilahirkan oleh Fatayat, itu pasti tulisannya bagus sekali sebab teman-teman memiliki pengalaman organisasi, memiliki pengalaman memimpin, memiliki pengalaman di lapangan, kemudian memiliki kesukaan membaca buku, diskusi juga sudah biasa, pasti hasilnya berbeda dengan orang-orang yang dalam tanda petik hanya terkungkung di dalam ruangannya masing-masing. Itu pasti. Artinya bekal jenengan semua sebagai penulis itu sudah ada, tinggal mau berangkat atau tidak.
kayak gitu. Nah, kenapa kemudian saya itu sampai menulis fiksi? Sekarang pertanyaannya begitu. Kenapa kok saya itu sampai menulis fiksi? Sedangkan background saya dulu sebenarnya adalah seorang wartawan kampus, saya dulunya juga seorang jurnalis. Saya di Tambak Beras itu pernah dalam 1 tahun itu memimpin 3 majalah sekaligus, yaitu majalah Orda, kemudian ke majalah jurusan bahasa, kemudian satu lagi itu majalah saya lupa. Kemudian di Jogja juga begitu, aktivitas saya sehari-hari memang menjadi wartawan kampus. Tapi kenapa kok pada akhirnya memilih untuk menjadi penulis fiksi? Itu disebabkan karena ternyata setelah semakin kesini saya semakin paham bahwa tulisan fiksi itu lebih bisa diterima daripada jenis tulisan lain, daripada ragam tulisan lain. Suhita misalnya, tema besarnya adalah tentang mikul dhuwur mendem jeruk. Saya mondok 13 tahun, teman-teman. Di 13 tahun itu, saya tidak pernah mendengar seorang pun mengajarkan saya tentang mikul dhuwur mendem jeruk. Padahal itu adalah ajaran yang sangat penting. Tidak hanya dalam kehidupan berumah tangga, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berorganisasi. Di mana-mana kalau yang kita pakai adalah asas mikul dhuwur mendem jero, di mana-mana kalau yang kita pakai adalah prinsip mikul dhuwur mendem jero, insya Allah yang namanya kehidupan itu berjalan dengan sangat adem, ayem, tentrem. Nah, prinsip-prinsip ini sangat bagus. Itu warisan dari nenek moyang, tetapi kenapa tidak diajarkan di dalam pendidikan formal dan pendidikan yang kita tempuh dari kecil kayak gitu. Saya berpikir kalau ini saya tulis dalam bentuk artikel, kalau ini saya tulis dalam bentuk opini, pasti nanti yang membaca paling banter 500 orang. Tetapi ketika gagasan itu kemudian diolah sedemikian rupa, kita mau bersusah payah, kemudian gagasan itu kita beri tokoh, kita beri alur, kita beri setting, kita beri atmosfer, kemudian kita libatkan tokoh-tokoh itu berbicara, kemudian kita pasrahkan gagasan itu kepada jalan cerita. Pada akhirnya ternyata yang mau membaca itu banyak sekali. Jadi sampai sekarang mungkin saya adalah orang yang paling meyakini bahwa sastra atau literasi lewat fiksi itu adalah cara paling efektif untuk menyebarkan gagasan. Nah, teman-teman di sini mendapatkan pelatihan menulis fiksi. Nah, itu adalah pintu masuk yang paling bagus untuk membagi gagasan jenengan semua dan kita semua kayak gitu. Fiksi lagi-lagi menjadi senjata paling ampuh untuk menuangkan gagasan apapun, terutama tentang kehebatan-kehebatan perempuan, terutama tentang peran-peran perempuan yang tidak tahu. Kadang-kadang orang-orang taunya perempuan-perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang publik, yang muncul ke publik. Perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang memiliki jabatan khusus. Perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang selalu di depan. Padahal tidak. Logikanya kalau di dalam dunia Jawa, siapapun perempuan yang itu, kalau di dalam dunia Jawa, wanita adalah wanita apa? Berani bertapa, berani tenang, tetap terhubung dengan yang di atas, apapun situasinya. Kemudian dia itu berani menghadapi situasi walaupun dia itu hanya tinggal di dalam pesantren misalnya, walaupun dia itu hanya ibu rumah tangga misalnya, itu sudah perempuan hebat. Asalkan dia tidak berhenti bergerak, asalkan dia tidak berhenti berpikir, asalkan dia bermanfaat untuk sesamanya. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman Fatayat itu mendapatkan kesempatan sebagus ini, jangan disia-siakan, monggo kita gali ide sebanyak-banyaknya, teman-teman bisa berdiskusi dengan siapapun yang dianggap teman-teman sebagai orang yang lebih mampu untuk melahirkan tulisan-tulisan. Saya yakin ketika nanti misalnya dari Fatayat ini berhasil kemudian yang dilatih ini menjadi penulis seluruhnya atau sebagian besar, semudah-mudahan seluruhnya bisa bertahan, nanti pasti menginspirasi Fatayat lain, itu pasti. Nah, kalau Fatayat lain sudah terinspirasi, nanti Indonesia ini pasti akan ramai dengan penulis-penulis perempuan yang tidak itu-itu saja, tapi sudah mulai beragam. Nah, kalau sudah mulai beragam, itu pasti nanti kisah-kisah yang beredar itu juga pasti bagus karena setiap kisah menyimpan sosiokulturnya masing-masing. Misalnya Fatayat Jawa Timur dengan ciri khas kehidupan sosiokultur daerah Jawa Timur, yang Jawa Tengah ya daerah Jawa Tengah,
dan seterusnya. Yang luar Jawa, ya luar Jawa. Itu pasti akan bagus sekali. Maka kadang-kadang kalau kemudian ada perdebatan, minat baca orang Indonesia itu lemah, gitu. Saya menjadi orang yang paling diam kalau sudah ada yang bicara seperti itu. Sebab apa? Sebab prinsip saya adalah kulungsu-kulungsu waton udu. Kulungsu itu isinya buah asam. Dia bentuknya kecil dan asam itu adalah sesuatu yang tidak sebernilai emas gitu ya. Tapi di dalam dunia Jawa ada istilah kelungsu-kelungsu waton udu. Walaupun yang kamu serahkan itu hanya sebuah bijinya asam, yang penting kamu itu menyumbang. Logikanya kita juga begitu, teman-teman. Walaupun kita itu yang ditulis itu hanya cerpen misalnya, hanya novel yang tipis misalnya, yang penting kita menyumbangkan sesuatu untuk jagat literasi. Yang penting kita menjadi orang yang tidak hanya mengkritik, tidak hanya keluar-keluar. Minat baca orang Indonesia itu sangat lemah. Indonesia itu adalah negara urutan kesekian yang menempati urutan ke bawah sekian, yang itu sangat-sangat memprihatinkan minat bacanya. Kita tidak usah ikut-ikut membahas itu. Yang harus kita lakukan adalah menjadi penulis sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebenarnya teman-teman itu, rata-rata masyarakat di Indonesia itu bukan minat bacanya yang rendah, tapi mereka merindukan karya-karya yang memang mereka cintai, yang memang mereka sukai, yang memang mereka kagumi, yang memang mereka tunggu-tunggu. Kita selama ini hanya mengkritisi, memang minat bacanya, buktinya di perpustakaan sekarang di mana-mana sepi. Bahkan sudah di pesantren-pesantren itu dibikinkan perpustakaan yang bagus, nyatanya juga sepi gitu. Nah, terus siapa yang mau disalahkan? Kita jangan hanya menyalahkan, kita harus hadir di situ. Kita harus muncul di situ. Kita harus muncul sebagai penulis, bukan sebagai orang yang mengkritik situasinya. Sama dengan ketika kita membicarakan tentang kenapa di FB kok cerita yang beredar itu hanya seputar itu-itu saja, yang itu memojokkan perempuan. Kenapa di FB yang muncul cerita bersambung itu hanya itu-itu saja, yang itu kalau dibaca itu kita sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu miris, misalnya tentang pelakor, misalnya tentang kehidupan berumah tangga yang tidak sama sekali tidak manis dan cenderung seperti itu misalnya. Kita selama ini hanya mengkritik. Padahal sebenarnya kalau kita ikut ucapannya orang-orang Jawa, kelungsu-kelungsu waton udu, daripada kita berbuat lebih baik, kita itu berbuat sedikit daripada kita tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Daripada kita itu ngeritik, mendingan kita hadir di situ. Ya ayo nulis. Kalau yang digetuni cerita bersambung, ya monggo dilawan dengan karya. Dilawan dengan karya. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis itu kalau kita sebagai santri, karena kita ini di Fatayat, kita ini di bawah bendera NU, jangan pernah melupakan tentang tawasul. Saya bicara seperti ini, mungkin saya menjadi penulis yang tidak sama dengan penulis lain, tetapi itu nyata saya rasakan teman-teman dalam prosesnya, meskipun yang ditulis itu hanya sekedar cerpen, meskipun itu yang ditulis itu hanya sekedar novelet misalnya, atau yang dikerjakan itu misalnya majalah atau misalnya jurnal atau apapun, jangan pernah melupakan yang namanya tawasul. Itu sangat penting. Kepada siapa? Tentunya kepada kedua orang tua, kemudian kepada mertua kalau sudah punya mertua, kemudian kepada guru-guru kita, terutama yang tinggal di pesantren. Sebab yang namanya orang menulis itu kan menjalani sesuatu yang saya sebut sebagai seperti orang yang dandake keris gitu ya. Jadi yang dandake itu juga memang harus tirakat. Kita juga tidak boleh enak-enakan berdoa sebanyak-banyaknya. Jangan pernah menganggap proses menulis itu sesuatu yang sederhana, jangan pernah. Menulis itu tidak sederhana. Menulis itu tidak sesederhana mengerjakan tugas lain. Menulis itu kita harus berpikir bahwa bagaimana biar karya kita itu memiliki nafas yang panjang. Tidak banyak, tidak apa-apa. Tidak produktif, tidak apa-apa. Bahkan misalnya jenengan menjadi penulis dengan satu karya seumur hidup, tidak apa-apa. Yang penting karya itu bagus, yang penting karya itu bermanfaat, yang penting karya itu dikenang, yang penting karya itu usianya panjang. Sampai 10 tahun lamanya masih diingat orang-orang. Sampai 20 tahun lamanya cucu-cucu jenengan masih mendengar tentang itu. Sampai 30 tahun lamanya ketika kita sudah tidak ada, karya kita yang mungkin hanya satu itu tetap dikenang.
tetap disebutkan. Gitu. Itu dimulai dari tawasul. Jadi itu sangat penting teman-teman, walaupun misalnya yang dikerjakan itu sebatas saya hanya mengerjakan tugas menulis, yang tugas menulis ini harus dikumpulkan dan saya masih coba-coba. Tidak apa-apa, tapi tawasul ini jangan pernah ditinggalkan. Yang ketiga adalah saya menulis ini juga salah satunya dalam rangka mengamalkan ajaran Mbah Sunan tentang Gus Jigang. Gus Jigang ini adalah bagus, kemudian ngaji, kemudian dagang. Berkali-kali saya tularkan ajaran ini kemanapun, ke siapapun, terutama kepada perempuan-perempuan, terutama kepada teman-teman yang sekarang sedang memimpin, terutama kepada teman-teman yang sedang apa itu Gus Jigang? Gus Jigang itu adalah ajaran luhur yang diwariskan oleh Mas Gus. Gus itu adalah bagus, berbuat baik kepada semua orang. Jangan pandang bulu, tidak boleh membeda-bedakan, baik itu dia tidak berkarir, baik itu dia agamanya Islam atau agamanya bukan Islam, baik itu dia beda partai politik dan seterusnya, pokoknya harus berbuat bagus. Kemudian yang kedua adalah ji. Ji itu adalah ngaji. Kita yang hadir di sini sampai detik ini berarti sepakat bahwa mengaji, menulis itu adalah mengaji dalam bentuk lain. Kemudian yang ketiga adalah dagang. Ini kemarin Ning Mutah juga memberi saya apa ya istilahnya permintaan saya biar teman-teman juga mandiri secara ekonomi, biar teman-teman juga bangga dengan ekonomi kreatif. Nah, gang yang dimaksud Mbah Sunan ini adalah dagang. Prinsip Gus Jigang itu pada awalnya muncul di era prakolonial, biar teman-teman itu pada saat itu masyarakat sekitar situ itu menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh kolonial. Nah, kemudian Gus Jigang itu adalah salah satu wujud keseimbangan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ngajinya dapat, kemudian berbuat baiknya dapat, dagangnya atau kesejahteraan dunianya juga dapat. Nah, teman-teman yang menulis kalau sudah ikut logika Gus Jigang ini tidak hanya sebatas menyerahkan karya itu kepada penerbit, tapi juga memikirkan bagaimana biar karya itu bermanfaat secara luas, tidak hanya dari sisi pemikiran, tapi juga dari sisi ekonomi. Suhita contohnya sampai detik ini, Suhita alhamdulillah sudah punya 80 agen yang itu tersebar di seluruh Jawa, kemudian Bali, kemudian luar Jawa, sampai yang terakhir ini ada agen Hong Kong dan Taiwan, itu ada. Dan semuanya perempuan. Agen saya semuanya perempuan, dan perempuan-perempuan ini tidak hanya perempuan yang pandai berdagang, tapi juga perempuan yang mencintai literasi. Tidak hanya perempuan yang mencintai literasi, tapi juga perempuan yang pandai berdagang. Kita harus belajar itu. Sebab karya itu adalah anak kandung kita yang itu mestinya kita rawat sepenuh hati, kita kawal kehidupannya, tidak kita lepaskan begitu saja. Tapi kalau teman-teman ternyata lebih suka menerbitkan karya itu di penerbit, ya tidak apa-apa. Cuman saya memberikan wawasan bahwa sekarang ini yang namanya penerbitan indie itu juga sudah membahagiakan. Sekarang ini dunia perbukuan itu disebarkan lewat udara kayak gitu, itu sudah sangat mudah. Dan sekarang ini siapapun perempuan tinggal dimanapun dengan kedudukan sebagai apapun itu sebenarnya bisa tetap berkarya sekaligus berdagang, itu bisa sekali, asalkan satu yaitu cinta, ya maksudnya modalnya cinta. Modalnya bukan modal karena ikut-ikutan atau dalam bahasa Jawa rubuh-rubuh gedang, atau modalnya bukan karena membuktikan diri, bukan karena kalau dalam bahasa Jawa golek pengalem bono gitu, bukan. Modalnya ya karena memang dilambari raos tresno atau semangat untuk mencintai, semangat untuk tolong menolong, itu pasti.
Sebab saya pribadi prinsipnya semakin banyak agen, semakin banyak doa, semakin banyak yang ikut berjualan, semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak yang menunggu tulisan kita, semakin banyak yang mendoakan, kayak gitu. Nah, terus bagaimana biar karya kita itu menjadi karya yang bagus? Yaitu caranya adalah kembali kepada diri sendiri. Jangan pernah melirik orang lain. Apa sih yang jenengan sukai? Itu kembangkan. Kalau jenengan sukanya ilmu-ilmu psikologi, yaitu pelajari sampai jenengan tenggelam dalam ilmu itu, sampai jenengan tidak bisa keluar dari situ, sampai jenengan betul-betul menguasai ilmu itu, dan di dunia itu kuasailah. Kalau jenengan sukanya misalnya dengan dunia anak, ya tekuni dunia anak, tenggelamlah di situ, jangan noleh-noleh lagi, jadikan itu bahan menulis, jadikan itu ciri khas, kemudian olah sedemikian rupa biar menjadi penulis yang ditunggu-tunggu, biar menjadi penulis yang dirindukan banyak orang. Kalau jenengan sukanya memang di dunia organisasi, ya dalami. Ceritakan tentang enaknya menjadi organisatoris, ceritakan pengalaman-pengalaman di lapangan. Kalau jenengan sukanya mendalami politik, ya berarti dalami soal itu. Jangan pernah menjadi penulis yang hanya ikut-ikutan, hanya ikutan tren. Misalnya kalau sekarang ramainya menceritakan tentang A, kemudian ikut-ikutan menceritakan tentang A juga. Jadi lebih baik menjadi orang yang memiliki ciri khas. Gitu. Yang kedua adalah milikilah idola, itu sangat penting sebab apalagi kita ini kan memiliki keterbatasan ya teman-teman, kita sekarang sudah rata-rata sudah menikah, sudah memiliki kehidupan yang baru, banyak juga yang sudah punya anak gitu. Untuk belajar menulis gitu rasa-rasanya sudah tidak selonggar ketika masih mahasiswa. Tapi kita bisa menjalani kehidupan menjadi penulis itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan bahagia kalau kita itu memiliki tokoh idola, yang tokoh idola itu membimbing karya kita. Misalnya kayak saya dulu, saya itu mencintai Gusmus. Saya itu mencintai seluruh yang ditulis oleh Gusmus. Dari awal yang ditulis Ki Haji Mustofa Bisri itu saya cari, kemudian puisinya, kemudian cerpennya, kemudian kaligrafi beliau, kemudian apapun menyangkut beliau itu saya pelajari. Saya betul-betul hafal di luar kepala ceritanya Gusmus yang berjudul Gus Ja'far, kemudian Kiai Tawakal, amplop putih abu-abu, kemudian ada cerita di situ tentang banyak sekali. Saya belajar dari situ bagaimana seorang kiai ketika dia membuat tokoh, bagaimana seorang kiai memasukkan unsur-unsur dakwah di dalam cerita selembut mungkin sampai tidak terkesan menggurui, bagaimana seorang kiai memasukkan unsur-unsur keteladanan, kepesantrenan ke dalam karya. Saya pelajari betul. Sebab saya tinggal di pesantren, saya tidak punya waktu dan kesempatan untuk masuk ke kelas-kelas penulis. Saya belajar secara otodidak dari mulai aliyah sampai kemudian di Kerapia, sampai sekarang apapun dari idola saya pelajari. Akhirnya spirit itu kemudian ada di dalam diri saya, kemudian saya jadi tahu, oh ternyata kalau kiai menuliskan cerita itu memasukkan unsurnya itu selembut mungkin begini gitu. Jangan juga begitu, kalau mencintai seorang penulis, karya-karyanya jenengan pelajari, nanti dari situ akan dengan sendirinya akan dibimbing. Sebab penulis-penulis itu rata-rata dia lahirnya itu justru dari ketekunan. Memang dari otodidak itu, dari proses dia melawan dirinya sendiri, melawan kemalasan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah menjadi penulis itu kita sudah tidak bisa lagi enak-enakan ya. Menjadi penulis itu tentu saja lebih sedikit tidur, lebih sedikit waktunya bersama keluarga, lebih sedikit waktunya bersama teman-teman. Sebab menjadi penulis itu memang harus bertanggung jawab dengan apa yang ditulis. Bentuk tanggung jawab lain yang belum saya sebutkan adalah dengan mencari sumber-sumber terpercaya. Jangan hanya copy paste di Google, walaupun sekarang eranya sudah dalam hitungan detik kita bisa memindah apa yang dari Google ke dalam tulisan kita. Jangan.
Sebab tulisan itu kalau tidak halus, kalau tidak soft, nanti pembaca juga kerasa. Sama seperti kita, kalau kita itu makan soto, tiba-tiba ada bumbu-bumbu yang masih utuh. Misalnya kita tiba-tiba ketemu sama bawang putih yang masih utuh, belum diolah. Kita tiba-tiba ketemu dengan kemiri yang masih utuh. Itu kan nggak enak sekali rasanya. Jadi harus diolah selembut mungkin bagaimana kita membuat tulisan yang berbobot, yang berisi, tetapi tidak menggurui. Tidak pamer pengetahuan, tetapi menjadikan tulisan kita itu mudah dipelajari. Karena yang sulit itu sesungguhnya adalah membahasakan gagasan yang berat menjadi sederhana. Kalau penulis fiksi kayak gitu. Membahasakan gagasan lama dengan bahasa sekarang itu sulit. Membahasakan gagasan yang berat menjadi sederhana itu sulit. Gitu. Sebab kalau yang gampang-gampang itu justru sebenarnya bisa sangat bisa dipelajari. Yang sulit adalah bagaimana kita mengolah bahan yang ada ini menjadi sesuatu yang selembut mungkin kayak gitu. Mungkin itu dulu. Nanti teman-teman monggo kalau ada yang mau bertanya. Intinya saya menularkan semangat menulis malam ini karena saya pernah berpegang pada ajarannya Semar kepada putra-putrinya, kepada putranya Punokawan. Semar berkata, ojo mati tanpa aran, jangan mati tanpa nama. Itu betul. Artinya jangan mati sebelum kita semuanya punya karya. Motivasi saya yang pertama itu. Teman-teman juga malam ini mudah-mudahan tertular semangat bahwa jangan sampai kita itu pergi lebih dulu sebelum kita itu memiliki karya, walaupun hanya satu, tidak apa-apa, kelungsu waton udu itu tadi. Yang kedua, kita ingat dawuhnya Pramudia Anantatur yang pasti jenengan juga sudah hafal di luar kepala, terutama teman-teman yang dulu jadi aktivis, bahwa setinggi apapun sekolah kamu, kalau kamu tidak bisa menulis, kalau kamu tidak menulis, maka kamu akan hilang dan akan dilupakan sejarah. Itu kata Pram. Kemudian kata Imam Ghazali, menulislah kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak seorang ulama, maka menulislah. Saya dulu di pesantren sering sekali teman-teman mendengar nasihat itu, tapi saya baru tahu, baru membuktikan kebenaran nasihat itu akhir-akhir ini. Suhita itu membawa saya kepada banyak sekali keajaiban. Maka keajaiban-keajaiban itu kemudian saya maknai sebagai berarti dawuhnya Imam Ghazali dulu itu betul, bahwa kalau kau bukan anak raja, kalau kau bukan seorang ulama, maka itu. Sebab orang yang menulis itu akan mendapatkan kehormatan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan persahabatan, akan mendapatkan rasa nyaman, akan mendapatkan kekeluargaan sebagaimana anak raja. Mungkin ibaratnya seperti itu. Karena saya juga merasakan sendiri di Suhita itu membawa saya kepada banyak sekali hal-hal baru yang dulunya juga tidak pernah saya duga gitu. Yang terakhir, saya minta doanya mudah-mudahan filmnya Suhita berjalan lancar, karena filmnya Suhita itu sedang dikerjakan tapi harus mundur karena pandemi. Mudah-mudahan apapun hasilnya nanti kita semua teman-teman yang sudah membaca Suhita juga bisa menerima itu dengan lapang dada. Dan tujuan saya menulis itu memang di samping karena saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pikiran saya, gagasan saya, tujuan lainnya adalah saya kepingin membuktikan kepada semua orang, kepada dunia, bahwa santri bisa menulis, bahwa orang yang tinggal di desa seperti saya ya tetap bisa menulis, ibu rumah tangga seperti saya bisa menulis, ibu guru seperti saya bisa menulis. Makanya saya itu bahagia sekali setiap kali ada acara-acara seperti ini, terutama kalau pesertanya sudah berkeluarga atau sudah memiliki kesibukan, itu bahagia. Artinya spirit yang saya bawa dari awal dulu, yang kami bawa betul-betul bisa merasuk kepada teman-teman. Seperti itu, Mbak Royin. Mungkin nanti ada yang ditanyakan sama teman-teman, monggo saya persilahkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Mungkin kita aplaus dari rumah masing-masing ya untuk Mbak Hilma Anis. Sungguh sebuah pencerahan bagi kami perempuan yang mungkin sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Wah, jadi penasaran Mbak gimana nih film dari Hati Suhita.